undang-undangnya paralel maksudnya, paralel gitu ya. Dia satu sisi dia formalnya ikut, di sisi lain non formalnya juga punya gitu kan. Ya, tidak boleh banyak tidur di rumah. Ya, itu ada kuliah, ada cari aktivitas lain. Kreatif gitu kan. Sebenarnya yang memenangkan itu apa namanya? Memenangkan di dalam kompetisi ini kan kreativitas. Ya, dia ada nilai plus dia. Iya, kreativitas, ada keunikan dia. Sekarang kita beli barang ke luar negeri pakai online bisa kirim kan. Kemudian pertanian juga ini kan harus ini buah-buah dari luar negeri datang, buah-buah dari Indonesia bagaimana bersaing dengan yang datang itu kan gitu kan. Jadi sekarang memang kita kompetisinya sangat tinggi ya. Iya, dari segala lini, kompetisi tenaga kerja, kompetisi produk, kompetisi hasil pertanian. Mungkin kita mesti agak menang kompetisi di perikanan. Kalau perikanan itu ikan kan mudah dijual keluar, orang nggak bisa bersihin, nggak bisa buat ikan. Kan ikan tergantung lautnya. Tergantung laut gitu. Kecuali memang diambil semua juga tuh, dikeruk pakai apa itu, pakai pekat gede itu ya. Jadi kalau ikan itu ada spesifik ya. Tapi kalau jeruk di mana-mana bisa tanam jeruk. Tapi cuma kan mungkin rasanya yang berbeda. Sama harganya mungkin apa menjual. Ya mudah-mudahan di kita ini ke depan tuh bisa efisiensi, artinya jeruk itu bisa kompetitif dari sisi harga dan dari sisi rasa barangkali ya. Semua buah bukan hanya jeruk gitu kan, semua buah gitu, dan mungkin banyak varian baru gitu kan. Kalau ini varian Indonesia yang bisa bersaing dengan varian apa namanya buah. Ini kalau kita cerita lagi masalah teknologi informasi, dulu sebelum ada HP kita setiap lebaran sibuk dengan kartu lebaran. Iya, sekarang habis kantor pos ya. Kantor pos nggak perlu lagi lebaran dengan SMS. Kantor pos itu harus inovasi baru dia. Maka pos itu harus revitalisasi organisasi kan. Kalau dia diam dia hilang mati. Dia harus berubah. Nah, itulah sama. Lu kantor pos kan ngirim wesel, ngirim pos surat gitu kan, ngirim duit dari pos. Ngambilnya jauh, pakai KTP, keterangan desa. Sekarang nggak perlu lagi dengan transfer itu mudah kan. Jadi akhirnya pos itu harus merubah cara programnya, merubah program kayak yang lain, bukan berarti harus dihilangkan. Sama dengan produk teknologi hari ini. Dulu HP terkenal Nokia apa. Sekarang dengan maju Samsung yang lain hilang. Nokia juga hilang. Hilang. Padahal Nokia itu nggak, pikiran orang dulu itu nggak bakalan hilang gitu kan. Dan Samsung ini kita lihat bagus ini. Dia belum tentu bertahan terus, bisa saja disaingi oleh produk yang lain, dia hilang juga Samsung. Memang hari ini masih dia yang maju. Jadi teknologi itu. Jadi teknologi itu mempercepat pekerjaan, memudahkan kehidupan manusia. Tapi juga dia menggilas. Dampak negatif. Tergantung cara penggunaannya. Dampak negatif misalkan ya itu tadi dia bisa menggilas teknologi yang sejenis dengan sekejap. Terus itu kan Bang Hussein ini kan di kampus itu teknik ya. Nah teknik itu udah jelas ya berhubungan dengan teknologi gitu kan. Nah ini kampus juga kan nggak bisa lagi diam seperti dulu kan? Nggak bisa. Maka sekarang kampus itu setiap setahun 2 tahun kali selalu ada revisi silabus. Dulu yang namanya revisi silabus itu bisa 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Sekarang nggak bisa, terlalu lama itu. Jadi 2 tahun sekali kita sudah harus revisi, sudah harus ada reviewnya. Apa yang kita sesuaikan ini. Ya kan? Misalkan contohnya dulu kita belajar di ruang kelas, dosennya hadir, ya kan? Sekarang kondisi hadir tidak bisa, kita bicara e-learning kan? Bicara learning, bicara daring. Walaupun mahasiswa di rumah tidur atau bukan, tapi dia harus ikut gitu. Harus ikut dan lulus ya gitu kan. Jadi berubah dia apanya. Jadi silabusnya berubah, tata cara proses belajarnya berubah, sistem penilaian jadi berubah, dan standar pendidikan tinggi itu tidak seperti dulu lagi. Dulu kan terserah masing-masingnya, sekarang udah punya standar yang jelas. Kalau akreditasi sekian apa yang kerja, kalau
kalau mau akreditasi internasional apa yang dia, apa yang harus disiapkan. Ya, ya. Nah, disiapkan itu semua level, mulai dari mahasiswanya, dosennya, infrastrukturnya, termasuk tenaga ADM-nya. Dulu tenaga ADM itu kan asal udah bisa ngerti, udah bisa udah oke, sekarang nggak boleh lagi. Kan Hilang ijazah orang, hilang ijazah orang, namanya, nilai yang harusnya sekian jadi sekian, gitu kan? Semua data sekarang digital, jadi kita cek bisa di mana-mana pun di dunia ini dengan kondisi kita. Nah, mungkin satu saat juga nggak perlu pegang ijazah kali ya, cuma pegang nomor aja ya, nomor ijazahnya. Sekarang contoh mahasiswa, dia di kampung bayar SPP dengan HP, dia isi KRS mau kuliah dengan HP cukup. Tinggal kuliah saja. Dulu kan ada datang jumpa. Kayak sekarang kan saya suka cek itu. Dia itu punya, katakanlah dia mengatakan lulusan universitas A gitu kan. Kalau kita nggak yakin bisa cek langsung bahwa benar nggak sih mahasiswa ini di perguruan tinggi ini gitu kan. Di KAN kalau nggak salah ada di Dikbud tuh. Bisa dicek karena kan dia setiap data ini itu dilapor sampai ke Dikbud. Karena kan lapornya nggak pakai kertas kan, cuma data saja dikirimkan. Kalau itu kan repot lapornya, tebal-tebal susah. Harus datang ke sana. Untuk mencari satu-satu misal susah. Sekarang kan tinggal ketik nama keluar langsung. Ketik nomor mahasiswa, ketik tahun berapa dia masuk di sana baru langsung keluar. Ya, Bang saya ini terima kasih ini atas informasi, mudah-mudahan nih terutama yang akan masuk perguruan tinggi kemudian yang lulus perguruan tinggi, nah dia itu tidak bisa tidak mungkin kompetisi barangkali ya yang harus dilakukan, dan kompetisi dalam arti di sini. Tapi ini saya mau tambah sedikit, kemarin ada kita cerita ya. Nah, jadi mahasiswa itu untuk mempersiapkan diri masuk dunia kerja itu tidak cukup dengan ilmu yang ada di kampus saja, dia harus cari soft skill. Yang belum kasih dulu. Jadi soft skill itu penting ya. Jadi kalau bahasa Inggris bukan soft skill, nah itu memang udah kebutuhan nih. Walaupun diajari juga di kampus. Nah, jadi kebutuhan. Nah soft skill yang lain, keterampilan yang dia bisa ikut kursus sendiri, ikut training di mana-mana. Dan itu nanti waktu diajari kerja itu nilai plus bagi dia. Sampai punya ijazah itu nilai plusnya. Nah ini kita dorong di kampus seperti itu sekarang. Misalkan dia lagi mahasiswa sekarang magang ke perusahaan apa gitu. Contoh sekarang saya punya mahasiswa 4, satu magang di Pusat Riau karena dia nggak bagus, dia belum selesai itu, langsung dari itu dia tinggal kerja situ, dikasih waktu dia balik di sini sekarang setahun untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Nah jadi itu nilai plus. Jadi magang ya kan. Memang sekarang harus kayak semacam pendampingan paralel maksudnya, paralel gitu ya. Dia satu sisi dia formalnya ikut, di sisi lain non formalnya juga punya gitu kan. Ya, tidak boleh banyak tidur di rumah. Itu ada kuliah, ada cari aktivitas lain. Kreatif gitu kan. Sebenarnya yang memenangkan itu memenangkan di dalam kompetisi ini kan kreativitas. Ya ada nilai plus dia. Kreativitas, ada keunikan dia. Saya kalau di teknik mesin itu memang di kampus diajari misalkan AutoCAD, cara desain gimana kan. Itu ilmu umum, tapi kan penguasaannya belum tinggi kali. Nah, jadi kalau supaya dia lebih unggul lagi, dia training lagi. Itu lebih mendalam lagi. Nah, itu mahasiswa yang tadi dia ahli di situ. Begitu di perusahaan, bisa nih, bisa coba tes. Oh, bisa langsung dia hari ini. Bukan mahasiswa ini asisten lab di saya. Itu karena dia asisten lab sehari duduk di lab, akhirnya dia pintar belajar terus. Kita didik terus ya. Tapi bagi mahasiswa yang nggak suka seperti itu ya dia nggak dapat apa-apa. Sukanya main-main ya, nggak dapat. Dari rumah dia bilang ke orang tua berangkat. Di kampus itu. Plus nilai plusnya. Ya itu biasanya. Dan bukan satu orang ya, ini yang sekarang mahasiswa saya model itu udah 4 orang. Satu ke perusahaan itu, ini satu ada di Medan. Dan sering terjadi, kemarin saya wawancara dengan seseorang namanya Febri itu di Tangerang, dia itu dari lulusan elektro, tapi terakhir dia jadi ini pengusaha foto. Kenapa saya tanya, kok nggak nyambung gitu kan? Justru inilah yang menjadi keunikan saya, kata dia kayak gitu. Dia di situ gitu, elektronya produknya, tapi itunya kan pekerjaannya bukan produk gitu. Baik Bang Saini, terima kasih atas informasi yang diberikan. Sekali lagi terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh.